Bayangkan, jika Anda sedang berjalan di trotoar kota modern, alih-alih kesibukan lalu lintas kendaraan yang padat, tetapi yang menyambutmu adalah orang-orang sempoyongan, kehilangan kesadaran, luka-luka terbuka, dan tenda-tenda di pinggir jalan. Kondisi yang lebih mirip film horor daripada realitas sehari-hari. Selamat datang di Philadelphia, atau lebih tepatnya, apa yang kini disebut banyak orang sebagai kota zombie. Apa yang terjadi di sini? Siapa saja yang terdampak? Dan yang paling penting, apa yang bisa dilakukan? Philadelphia, sering dijuluki sebagai Philly, adalah salah satu kota tertua dan paling bersejarah di Amerika Serikat. Terletak di negara bagian Pennsylvania, kota ini memiliki peran penting dalam sejarah pembentukan bangsa Amerika. Philadelphia merupakan kota terbesar di Pennsylvania dan kota terbesar ke-6 di Amerika Serikat berdasarkan jumlah penduduk. Philadelphia didirikan pada tahun 1682 oleh William Penn, seorang Quaker yang menginginkan kota ini menjadi tempat toleransi beragama dan kebebasan berpikir. Nama Philadelphia sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yang berarti kota cinta persaudaraan. Kota ini memiliki peranan sentral dalam sejarah kemerdekaan Amerika. Disinilah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat ditandatangani pada 4 Juli 1776 dan juga tempat disahkannya Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Gedung bersejarah seperti Independence Hall dan Liberty Bell menjadi simbol kuat perjuangan kebebasan dan demokrasi Amerika. Philadelphia dikenal akan kekayaan budayanya. Kota ini merupakan rumah bagi banyak museum, teater, galeri seni, dan universitas ternama seperti University of Pennsylvania dan Temple University. Salah satu museum paling terkenal adalah Philadelphia Museum of Art, yang juga dikenal karena tangga ikoniknya yang muncul dalam film Rocky. Seiring berjalannya waktu, kota ini berkembang pesat sebagai pusat industri, imigrasi, perdagangan, dan budaya. Tapi pertumbuhan ini tidak selalu merata. Kesenjangan sosial, kemiskinan, migrasi dalam negeri, perubahan ekonomi industrialisasi dan deindustrialisasi meninggalkan bekas yang terus terasa di beberapa kawasan. Di balik semua itu, Philadelphia juga menyimpan catatan hitam bahkan sampai hari ini, dengan adanya penggunaan obat-obatan terlarang yang seringkali membuat citra kota ini menjadi rusak. Itulah mengapa kota ini dijuluki sebagai kota zombie di dunia nyata. Istilah zombie muncul karena efek visual. Orang berjalan sempoyongan, sebagian pingsan, luka-luka seperti terbakar, akibat penggunaan zat atau obat-obatan terlarang. Silazin atau yang sering disebut dengan istilah tranq adalah obat penenang hewan yang kini digunakan secara ilegal bersama heroin, fentanyl, atau kokain untuk meningkatkan efeknya. Efeknya bisa sangat berbahaya, termasuk luka infeksi, nekrosis, dan kecenderungan overdosis bahkan berujung pada kematian. As of right now, there's no state or federal funding available to mitigate some of the challenges with xylazine. I would definitely agree. We've definitely already have, been contacted by different cities. We've met with other cities just to talk about our experiences. Big challenge. It is a challenge, yes. Statistik pada angka kematian akibat overdosis di Philadelphia terus meningkat. Misalnya, tahun 2019 tercatat sekitar 1.150 orang dan meningkat pada tahun 2020 dan terus bertambah. Banyak pecandu yang juga tidak memiliki tempat tinggal tetap. Mereka hidup di tenda-tenda pinggir jalan atau di bawah jembatan, bahkan di trotoar. Kondisi ini memperparah penyebaran penyakit, luka yang tidak tertangani, stres psikologis, dan membuat mereka sulit mengakses layanan kesehatan atau rehabilitasi. Kawasan seperti Kensington dan Philadelphia Badlands dikenal sebagai area dengan pasar narkoba terbuka, kekerasan terkait narkoba, dan ketidakamanan tinggi. Infrastruktur publik banyak yang terabaikan. Kebersihan jalan, pencahayaan, pelayanan pemeliharaan kota, kiprah pemerintah daerah dan kepolisian dalam pengawasan seringkali tidak memadai atau mengalami keterbatasan sumber daya. Kemiskinan, pengangguran, kurangnya akses pendidikan dan layanan kesehatan mental memperparah situasi. Stigma terhadap pecandu, isolasi sosial, trauma masa lalu, serta ketergantungan ekonomi dalam perdagangan narkoba
juga menjadi bagian dari lingkaran setan. Secara fisik, penggunaan obat-obatan ini akan berdampak seperti luka, infeksi, penyakit kronis, cedera akibat overdosis, atau bahkan kematian. Sedangkan secara mental berdampak pada depresi, kecemasan, dan kehilangan harapan. Dampak kepada komunitas sekitar juga sangat berpengaruh. Warga yang bukan pecandu, seperti rasa takut akan kriminalitas atau kejahatan, menurunnya kualitas hidup, bisnis lokal tertekan, properti kehilangan nilai. Untuk kotanya sendiri, berdampak pada beban kesehatan publik, biaya penanganan overdosis, tekanan pada layanan darurat, masalah sampah dan kebersihan, citra kota yang tercemar. Program rehabilitasi dan perawatan khusus beberapa rumah sakit, klinik, organisasi masyarakat mencoba merawat pecandu dan menawarkan detox, terapi perilaku, program pemulihan, penampungan dan tempat tinggal darurat untuk tunawisma. Meski banyak yang menolak atau tidak mau tinggal di tempat tersebut karena aturan, rasa malu, atau karena lingkungan tersebut dianggap tidak mendukung. Organisasi non-profit dan komunitas lokal membantu dengan distribusi makanan, pakaian, layanan medis keliling, dan outreach di jalanan. Kebijakan pemerintah lokal seperti penegakan hukum terhadap pengedar narkoba, pemantauan penggunaan zat-zat baru, dan kampanye kesehatan publik. Apakah istilah zombie pantas atau merendahkan? Ada yang merasa istilah ini sangat merugikan dan memperkuat stigma, tapi ada juga argumen bahwa istilah itu muncul dari visual yang sangat kuat. Media sosial dan viralitas. Video-video viral membantu menarik perhatian isu ini, tetapi juga sering hanya fokus pada sensasi, bukan solusi. Tanggung jawab media dan pemirsa merujuk kepada bagaimana melihat korban sebagai manusia, bukan objek tontonan. Bagaimana aksi solidaritas dapat muncul dari kesadaran, bukan hanya rasa takut atau jijik. Meski kondisi Philadelphia di beberapa kawasan sangat parah, masih ada cahaya harapan. Ada orang dan organisasi yang peduli. Ada usaha perbaikan. Ada kesadaran bahwa ini bukan hanya masalah individu, tapi masalah sistemik. Belajar dari kasus ini, betapa pentingnya akses kesehatan mental, pendidikan, lapangan kerja, layanan sosial, dan bagaimana pendekatan kemanusiaan lebih efektif daripada hanya pendekatan kriminal. Harapan bahwa warga, pemerintah, dan komunitas global melihat lebih jauh daripada headline viral, berempati, mendukung program yang nyata, bekerja sama untuk mengurangi stigma, dan memperbaiki kondisi kehidupan mereka yang paling rentan. Kita boleh prihatin, tapi kita juga bisa berkontribusi, karena perubahan sekecil apapun bisa menyelamatkan nyawa.